Indonesia, negeri seribu pulau, tempat di mana berjuta perbedaan tumbuh dalam satu ikatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Namun, di balik warna-warni itu, perlahan bergerak bayang-bayang yang mengancam ikatan tersebut, yaitu radikalisme dan ekstremisme. Mereka tidak datang dengan senjata di tangan, tapi dengan ideologi di pikiran mereka. Mereka tidak menutup pintu, akan tetapi menusuk lewat sekolah, Radikalisme kampus, masih menjadi media ancaman sosial, bahwa bahkan radikalisme ruang-ruang masih ada di diskusi Indonesia. terbuka. Radikalisme bukan menggerogoti hukum doang, akan tetapi bisa menggerogoti hati kita juga. Jika kita diam, dan juga jika dunia pendidikan membiarkan, jika kita lupa pada Pancasila, maka retaklah sudah fondasi persatuan yang kita banggakan. Ini bukan sekedar tentang kisah masa lalu, ini ancaman masa depan. Dan pertanyaannya sekarang, apakah dunia pendidikan kita siap menjadi benteng terakhir? Jadi radikalisme ya, ini radikalisme sebenarnya itu artinya positif ya. Karena radikalisme itu kan dari kata radix ya. Radix itu adalah akar. Jadi berpikir sampai ke akar-akarnya. Bahkan filsafat sendiri mengatakan bahwa berpikir filsafat itu berpikir radikal ya, karena berpikir sampai ke akar-akarnya. Cuma persoalannya istilah radikal ini mengalami peyoratif ya, melalui penurunan makna ya, pergeseran makna. Sehingga radikalisme yang dimaksudkan untuk menunjukkan tipologi orang beragama dengan kekerasan itu maka ditambah dengan radikalisme terorisme gitu kan. Sehingga radikalisme tidak semua radikal itu jelek ya, karena secara definisi itu tidak seperti itu, tidak seperti yang kita kenal sekarang ya. Tapi yang dimaksudkan barangkali adalah radikalisme terorisme, yaitu radikalisme dalam arti pemikiran keagamaan yang mengakar kuat ya, tetapi terwujud di dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang ekstrim atau yang teroris, yang bentuknya terorisme ya. Artinya memberikan kebebasan atau justru melakukan kekerasan di dalam perbuatan-perbuatan yang mengarah pada agama itu ya, terkait dengan agama itu. Radikalisme ini sebenarnya fenomena yang bukan hanya sekarang ya, tapi sudah lama ya. Jadi ketika seseorang memahami agama secara tidak luas ya, secara sempit ya, tidak secara utuh ya, orang mudah sekali kemudian diprovokasi untuk menjadi seorang radikalis teroris kata dunia. Yang mereka memperbolehkan kekerasan tadi. Seakan-akan mereka itu kalau sudah memusuhi orang lain ya, kalau dia sudah melakukan tindakan kekerasan kepada orang yang beragama lain, seakan-akan itu satu perilaku yang religius begitu kan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Jadi kalau boleh saya mengibaratkan itu seperti orang beragama itu seperti pohon ya. Jadi pohon ini kan ada akarnya, ada batangnya, dan ada ranting, dan kemudian ada bunga dan buahnya ya. Jadi orang beragama itu memang harus radikal dalam arti akarnya harus kuat ya. Dia pemahaman keagamanya bagus ya, kuat ya. Kemudian dia juga menjalankan perintah-perintah agama dengan sesungguhnya, menjauhi larangan-larangan agama yang sesungguhnya, sehingga dia bisa menjadi pohon yang kuat, katalah dia batang yang kuat ya. Sehingga dia tidak mudah misalnya terpengaruh oleh aliran-aliran ateisme misalnya gitu kan, agnostisisme, sekularisme dan sebagainya, karena akar keagamanya kuat ya, dia tidak mudah tergoyahkan oleh itu. Tetapi pohon yang bagus adalah pohon yang bisa mengeluarkan bunga yang indah, yang harum, yang menyenangkan, yang menakjubkan, yang bermanfaat kan gitu kan. Dan dia juga mengeluarkan buah ya, yang bermanfaat juga untuk kesehatan dan seterusnya. Jadi beragama itu harusnya komprehensif seperti itu. Jadi agama itu harus memberikan manfaat kepada orang lain. Kalaupun tidak memberikan manfaat secara langsung, paling enggak menyejukkan bagi orang lain. Jadi kalau orang beragama kok lalu tiba-tiba
di dalam ajaran agamanya itu kita harus memusuhi orang lain, tiba-tiba hati kita kok jadi benci pada orang lain, ini malah justru dipertanyakan keagamaannya. Iya, ya memang di dalam agama itu ada namanya emosi keagamaan ya. Emosi sebenarnya itu lebih pada emosional pribadi ya, bukan emosi keagamaan sesungguhnya ya. Tetapi ketika emosi pribadi itu ditumpangi atau dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang salah ya, maka kemudian emosi itu jadi keluarnya jadi tidak bagus. Tidak ada manusia yang lahir membawa kebencian. Radikalisme tidak muncul dari ruang kosong. Ia tumbuh di tanah yang tandus, di tengah kemiskinan, ketika harapan terkikir, di tengah ketidakadilan, saat suara rakyat tidak lagi didengar. Dari tafsir-tafsir agama yang diselewengkan, dari ruang-ruang sempit komunitas tertutup, dan kini dari layar kecil yang kita bawa kemana-mana, media sosial. Di dunia maya, propaganda berjalan tanpa batas. Ideologi radikal menjelma dalam slogan-slogan sederhana, menyusup ke dalam hati yang kosong, menawarkan jawaban palsu atas luka yang nyata. Mereka melakukannya bukan semata-mata karena benci, tapi karena mereka diajari untuk membenci. Sebelum itu kita perlu mengklarifikasi ya, maksud dari radikalisme yang pengen kita ngomongin itu apa gitu loh. Ya soalnya radikalisme secara umum kan mengakar ya, sebagaimana kata latinnya itu akar, root gitu loh. Jadi mengakar, kalau dalam konteks agama ya mengakar sesuai dengan ajaran agamamu. Kayak misal Kristen, agama saya, akar dari agama saya itu kasih, cinta kasih, memaafkan, pengabdian kepada orang lain, terutama mereka yang paling membutuhkan. Jadi ketika saya radikal terhadap iman saya maksud tuh mengakar kepada nilai-nilai Kristen yang dimaksud tadi gitu loh. Jadi saya di UKM Kristen tuh bergabung dengan divisi Litbang atau penelitian dan pengembangan. Ya secara generalnya kami bergerak di bagian ilmunya Kristen. Ilmu kan menuntut kita untuk berdialog secara akademis, secara ilmiah, intelektual gitu loh. Pendidikan adalah benteng pertama dan terakhir bagi bangsa Indonesia ini. Bukan hanya sebatas sebagai tempat menerima ilmu, tapi juga sebagai tempat membentuk kekokohan hati. Di ruang-ruang kelas inilah karakter bangsa kita dirajut, nilai toleransi ditanamkan, atau jika kita lalai, di ruang-ruang ini pula radikalisme bisa tumbuh. Dalam bisik-bisik eksklusif, dalam ajaran-ajaran sempit, dalam propaganda yang tak terbatas. Dunia pendidikan tak boleh netral terhadap radikalisme. Ia harus menjadi benteng yang dibangun dari nilai-nilai Pancasila, persatuan, keadilan, musyawarah, penghormatan pada kemanusiaan. Karena dari pendidikanlah masa depan Indonesia ditentukan. Jadi dengan adanya kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk menuntut ilmu Kristen juga, saya juga muncul rasa ingin tahu sama agama lain gitu loh. Dan tetap sebagai mahasiswa harus jujur secara akademis. Nah, rasa keingintahuan saya ini ketika saya menanyakan banyak pertanyaan kepada orang-orang lain, itu honest, itu pure. Aku pengen tahu. Aku datang bukan tanpa pengetahuan yang dibuat-buat, karena aku pengen tahu. Dan mereka menjawabnya juga honest, karena mereka sebagai mahasiswa terikat juga dengan janji akademis. Dari situlah berangkat bonding antara aku dengan mahasiswa lain yang beragama lain. Dari intellectual honesty itunya yang perlu ditekankan gitu loh. Agama yang benar akan menyejukkan kita, bukannya menyulut amarah. Ia mempersatukan, bukan memecah. Kayak apa, mengangkat isu-isu permasalahan
yang ada di Indonesia, dan kita menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang agama kayak Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dari berbagai UKM kerohanian gitu ya. Kita kerjasama. Namanya apa itu Mas itu? Nama kegiatannya itu apa? Dialog lintas agama. Dialog lintas agama. Iya. Nah, dari sana ya mungkin kita bisa saling mengenal gitu ya. Bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam suatu agama itu untuk merumuskan suatu solusi dalam permasalahan di bangsa. Kalau saya mengikuti dialog lintas agama tuh sebenarnya udah 3 kali. OTW ketiga ya. Yang pertama tuh dialog lintas agama tahun lalu 2024. Yang kedua tuh interfaith discussion di Fakultas Filsafat bersama anak-anak kunjungan dari Amerika. Yang ketiga tuh upcoming dialog lintas agama 2025. Yang menurut saya paling meninggalkan kesan paling mengena ke hati saya itu interfaith discussion dengan student Amerika. Kenapa? Saya juga melatih bahasa Inggris saya di situ karena ngomongnya wajib pakai bahasa Inggris. Saya juga bisa mengeluarkan topik yang benar-benar saya pahami karena ditanya juga di situ. Dan juga plusnya itu saya dapat teman bule gitu loh. Dapatnya itu entah exchange Instagram juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting aku dapat koneksi ke mereka gitu. Lalu, bagaimana cara kita memahami agama secara sehat agar tidak terjebak pada paham radikalisme? Ya, yang pertama kalau pendekatan filsafat ya itu secara ontologis dulu ya. Ontologis itu keberadaannya. Agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Buah dari agama itu pasti kebaikan. Kalau orang beragama kok berbuah ketidakbaikan, konflik, saling tidak menghormati dan sebagainya, ini harus dipertanyakan. Bukan agama yang dipertanyakan, pemahaman kita atas agama yang barangkali perlu dipertanyakan. Ya, di UGM saya kira dari hulu ke hilir ya, dari awal masuk ya, saya kira mahasiswa itu akan dipertemukan dengan mahasiswa yang beragam, PPSMB kan. Anda ketemu dengan fakultas yang berbeda, agama yang berbeda, ya, kemudian suku yang berbeda. Ini saya kira pembelajaran yang diberikan di awal di UGM. Kita itu beragam, ya. Kita itu hidup di dalam situasi yang beragam. Kita tidak bisa menganggap kita paling hebat daripada yang lainnya. Tapi kita adalah bagian kecil dari keseluruhan yang besar itu. Jadi kita harus komponen kecil dari keseluruhan ya, ke-UGM-an kita itu. Lalu kemudian ada mata kuliah MKWK, mata kuliah Pancasila, wajib, ya kan, itu kan wajib sifatnya. Warganegaraan, agama, bahasa Indonesia. Ini mata kuliah yang membuka kita ya untuk memahami keragaman tadi. Ya Pancasila kita memahami ideologi kita, ya kaitan dengan ideologi yang lain juga yang beragam itu termasuk radikalisme, terorisme itu juga salah satu juga bagian dari bahkan hanya di bahasa Indonesia di agama Islam tuh disinggung juga kan itu kan, karena itu problem-problem yang harus kita atasi. Jadi semuanya bertanggung jawab ya untuk mengatasi persoalan itu. Indonesia lahir dari keberagaman, dijahit dengan mimpi persatuan, diperkuat oleh semangat gotong royong. Tapi persatuan itu tidak abadi. Ia harus kita jaga melalui pendidikan, melalui karakter, melalui tindakan-tindakan kecil sehari-hari. Melalui Pancasila, kita belajar bahwa perbedaan adalah kekuatan. Mari kita lawan radikalisme, bukan dengan kebencian, tetapi dengan pendidikan, dengan cinta pada negeri ini, dengan menjaga satu sama lain. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama Pancasila, bersama pendidikan, bersama Indonesia.